Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Safitri, NIM 7211419191 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019 akan mempresentasikan bab 5 sumber daya komputasi dan komunikasi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, kita akan bahas tentang piranti keras. Piranti keras yang akan kita bahas pertama adalah prosesor. Berfungsi untuk mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Kemudian kecepatan prosesor. Kecepatan ini pada awalnya dinyatakan dalam megahertz, yang berarti juta siklus per detik. Kemudian ukuran word. Prosesor pertama disebut dengan mesin 8 bit karena data sebesar 8 bit akan membentuk ukuran dari satu word. Word adalah ukuran dari berapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Yang kedua, memori. Memori terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut dengan motherboard. Data dalam memori akan hilang jika daya untuk komputer dimatikan. Yang ketiga, ruang penyimpanan. Memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Data yang disimpan tidak akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Alat penyimpanan yang umum ialah floppy disk atau CD. Yang keempat, alat-alat input atau input devices, yaitu suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat input yang umum ialah keyboard, mouse, dan pemindai. Yang kelima, ada alat-alat output atau output devices, yaitu suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Yang selanjutnya, multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, yaitu penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar penggunaan komputer dewasa ini tidak akan mendapat akses atau sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Anak-anak dan orang dewasa yang memiliki pengetahuan marginal membutuhkan kemampuan multimedia dari komputer agar dapat secara efektif menggunakan sumber daya. Yang kedua, kita akan membahas tentang alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video pendek. Telepon seluler memiliki fitur lain yang dapat membantu fungsi bisnis, seperti adanya daftar kontak yang ada dalam telepon seluler yang tidak hanya mencantumkan nomor, tetapi nama, alamat email, catatan, dan banyak lagi. Yang selanjutnya, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Yang selanjutnya, jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Pemasangan modem di rumah yang memiliki lebih dari satu komputer mikro memiliki gerbang kecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel dan DSL. Yang selanjutnya, keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan yang memiliki arti penting bagi komputer mikro yang digunakan di rumah dan di tempat kerja adalah yang pertama, pembaruan. Terdapat 2 jenis pembaruan atau update yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk piranti lunak aplikasi. Yang kedua, virus. Virus komputer adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri ke dalam sumber daya komputer. Kemudian yang selanjutnya ada spyware. Adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer. Selanjutnya kita akan bahas tentang perangkat lunak. Yang pertama, piranti lunak system atau sistem software, atau yang disebut dengan piranti lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, piranti lunak aplikasi, dan piranti keras. Yang selanjutnya adalah piranti lunak aplikasi. Terdapat 3 macam. Yang pertama, piranti lunak aplikasi siap pakai atau biasa disebut dengan piranti lunak off the shelf. Diproduksi oleh pemasok dan dijual oleh pengguna. Terdapat 2 keuntungan penting. Yang pertama, piranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Kemudian yang kedua, piranti lunak siap pakai lebih mudah daripada piranti lunak khusus. Yang kedua, ada piranti lunak aplikasi khusus. Terkadang sebuah organisasi memiliki operasi yang unik. Dalam kasus seperti ini, bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis piranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Piranti lunak seperti ini disebut dengan piranti lunak aplikasi khusus. Kemudian yang ketiga, ada piranti lunak yang ditulis oleh pengguna.
Pengguna akhir membuat piranti lunak aplikasi dalam penjumlahan signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Faktor-faktor yang membuat para pengguna akhir membuat aplikasi mereka sendiri adalah kecepatan kapan aplikasi tersebut dibutuhkan. Yang selanjutnya, peranan piranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Terdapat beberapa karakteristik di antaranya dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lainnya yang serupa. Kemudian, yang kedua, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan ikon. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Dan yang terakhir, antarmuka berbentuk grafis dengan cara menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Yang selanjutnya, komunikasi. Yang pertama, koneksi publik. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog bermutu rendah, dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan secara lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Selanjutnya, saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Terdapat dua jenis saluran pribadi yang populer, yaitu saluran T1 dan T3. Selanjutnya, jaringan pribadi maya atau virtual private network. Untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi namun tetap dapat menggunakan jaringan internet dengan biaya rendah, yaitu dengan menggunakan VPN. Yang selanjutnya ada komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau Open System Interconnection atau OSI bagi koneksi-koneksi jaringan. OSI ini terdiri atas 7 model lapisan, diantaranya lapisan aplikasi, lapisan presentasi, lapisan sesi, lapisan transport, lapisan jaringan, lapisan link data, dan lapisan fisik. Kemudian yang selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama ada System Network Architecture. IBM menciptakan sistem ini sebagai satu protokol miliknya pada tahun 1974. Protokol ini dirancang untuk komputer besar, bukan untuk komputer mikro. Kemudian yang kedua ada lingkaran tanda atau token ring. Protokol peer-to-peer memungkinkan setiap komputer untuk bertindak sebagai pengendali dirinya sendiri. IBM menamakan protokol ini lingkaran tanda atau token ring karena satu tanda token logis akan diedarkan di antara sesama komputer. Yang selanjutnya ada Ethernet, yaitu suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Berbeda dengan token ring milik IBM, Ethernet bekerja di jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang mengendalikan media komunikasi. Kemudian yang selanjutnya paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Yang selanjutnya alamat jaringan internet atau alamat IP adalah 4 bagian kumpulan data yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut dapat menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Yang selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal atau local area networks atau LAN. Adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Kemudian ada jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network atau MAN. Adalah suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Kemudian ada jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Yang kedua ada internet. Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan lainnya. Dan ia juga telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Yang selanjutnya, konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Semua komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon Anda. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.